Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Rohman mau menyampaikan yang pertama adalah bagi yang belum mengumpulkan tugas dari awal ataupun sampai terakhir kemarin, belum mengumpulkan baik itu teori maupun praktek, mohon segera dikumpulkan. Untuk kelas 3, Pak Rohman beri toleransi sampai hari Jumat untuk segera mengumpulkan Jumat besok ini ya. Jadi dicek lagi GC masing-masing apakah ada tugas yang belum dikumpulkan atau tidak. Gitu Mbak Mas. Yang kedua, Pak Roman mau memberikan kisi-kisi TIK untuk kelas 3. Yang di kelas 3 itu lebih banyak materinya ada di Corel Draw. Kalau P-nya sedikit Mbak Mas, gitu ya. Jadi bab 1 sama bab 2 itu yang harus dipelajari. Kalau Pak kok banyak banget kisi-kisinya, enggak, ini cuma penjabarannya. Gitu ya Mbak Mas ya. Ini penjabarannya. Silahkan ini bisa ditulis atau nanti Pak Roman berikan di grup wali kelas masing-masing untuk kisi-kisi PS-nya. Jadwal PS dimulai dari tanggal 1, kelas 3, jadwal TIK itu di hari Senin tanggal 7 Desember. Jadi Senin besok-besoknya lagi masih gitu. Jadi belajarnya masih lama. Jadi lebih lama lagi Mbak Mas. Gitu ya. Lanjut Mbak Mas. Hari ini Pak Roman mau memberikan latihan soal. Latihan soal untuk PAS. Ini latihan soal. Bagi yang mau menulis silahkan ditulis ya. Bagi yang belum, bagi yang tidak menulis berarti nanti harus menyimpan video ini dan dipelajari lagi ketika menjelang ujian PAS. Gitu ya Mbak Mas ya. Yuk, siap yang mau menulis dulu, di pause dulu, terus kemudian nanti dilanjutkan. Latihan soal. Soal nomor 1. Ctrl X adalah perintah untuk ini Pak Mas. Kalau kita Ctrl C ya. Ctrl C itu untuk copy. Terus kemudian Ctrl ada ya yang bawahnya? Oh enggak. Ctrl V. Ctrl V itu digunakan untuk paste. Kalau Ctrl D itu duplicate. Mbak Mas, Pak Roman sampaikan pas waktu pelajaran tugas teori ya, itu Pak Roman ada soal Ctrl D digunakan untuk apa gitu ya. Ada yang menjawab adalah Ctrl D digunakan untuk memunculkan kotak dialog font. Mbak, Mas, di Corel Draw itu berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Mungkin kamu yang menjawab itu punya kakak kelas ya, kakak kelas yang ada materi Microsoft Word. Jadi kalau bingung, kamu tanya sama kakak, Kak, Ctrl D itu untuk apa gitu. Ctrl D itu padahal kakakmu menjawab untuk memunculkan kotak dialog font. Sedangkan pelajaran di Corel itu beda. Kalau di Corel itu adalah duplikat, Mbak Mas ya. Jadi jangan disamakan. Kalau sudah beda versi, beda aplikasi, maka akan beda. Walaupun Ctrl S, Ctrl C, Ctrl V itu sama, walaupun dipakai yang lain itu sama, Mbak Mas, gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul sama rata, gitu, Mbak Mas. Ctrl X digunakan perintah untuk ya. Ini jawabannya Mbak Mas bisa untuk cut atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah memotong. Ini ya.
cut atau memotong. Memotong apa? Memotong gambar. Biasanya sering kita pakai yang namanya cut. Ctrl X cut. Bedanya tuh Mbak Mas, kalau Ctrl X cut itu hasil yang sudah di Ctrl X itu akan hilang. Tapi kalau Ctrl C copy itu menggandakan gitu Mbak Mas. Jadi masih, kalau sudah dimunculkan berarti masih. Soal nomor 2. Untuk menyeleksi gambar pada Paint, ini Pak garis bawahi, pada Paint. Ingat, pada Paint menggunakan ikon. Menyeleksi di Paint itu berbeda sama yang ada di Corel Draw. Kalau di Corel Draw itu menggunakan namanya adalah Pick Tool. Tapi kalau di Paint itu namanya adalah icon Select. Benar Mbak Mas? Ingat, Select tulisannya SELECT, bukan select gitu. SELEK gitu, bukan seperti itu. Select. Soal nomor 3. Membuat garis pada Corel Draw, ingat sekali lagi Corel Draw ini kembali lagi Corel Draw menggunakan icon. Kalau di Paint itu menggunakan icon line. Kalau di Corel Draw maka menggunakan namanya adalah freehand tool, benar. Freehand tool. Itu Mas. Nah, ini Pak Mas. Ctrl A pada Corel Draw digunakan untuk Ctrl A. Ctrl A ini gini Pak Mas, ini sama seperti yang ada di MS Word juga sama. Jadi Ctrl A, contoh Pak Arman punya gambar nih, Pak Arman sudah buka Corelnya ya. Ini Pak Arman ada kotak, rectangle, terus kemudian ada oval, ellipse tool, terus kemudian ada polygon tool. Nah, polygon tool Pak Roman tambah lagi rectangle, nah, terus kemudian ellipse tools. Pak Roman tambah lagi. Nah, gini Pak Mas. Ctrl A, Pak Roman buka keyboardnya Pak Roman dulu. OSK, on screen keyboard. Nah, ini Pak Mas, ini Pak Roman naikkan. Ya. Ctrl A. Ctrl A, Mbak Mas. Ctrl A itu digunakan untuk memilih semua gambar. Memilih semua gambar. Contohnya gini, Mbak Mas. Ini Pak Roman kalau milih salah satu ini kelamaan. Ya, kelamaan. Tapi kalau Pak Roman kontrol, tekan, tahan, A, maka gambar semuanya akan terpilih. Ya, gambar akan terpilih. Bukan gambar digabungkan atau dikombainkan. Tetapi gambar akan terpilih. Contoh nih, Pak Roman kontrol, A. Nah, akan terpilih, Mbak Mas. Bukan menyatukan ya. Nah, Pak kok jadi satu, tidak satu. Tapi memilih semuanya. Daripada Pak Roman satu-satu ini kan kesulitan. Nah, ya kan? Atau Pak Roman buat gini. Ya, jadi bisa pakai pick tool. Kalau pick tool semuanya gini harus dalam kotak itu memilih semuanya. Tapi kalau daripada kelamaan, kontrol A. Jadi memilih semua gambar jawabannya. Maaf. Digunakan untuk memilih semua gambar. Lanjut. Soal nomor 5. Membuat segi 5 pada Corel Draw dengan icon. Nah, di Corel Draw. Kemarin Pak Roman sudah membuat, kalau yang ini kan segi 6. Ya, segi 6. Karena berasal dari kayak hampir membuat bola kemarin ya. Bola segi 6. Sekarang kalau membuat segi 5 berarti dari mana Pak? Tetap dari poligon. Dari poligon. Loh, Pak, di sini kan gambarnya 6 Pak. Ini kan 6 Pak. Mas, ini bisa dikurangi. Nah, jadi segi 5 seperti ini. Jadi pakainya adalah pakai icon polygon tool. Polygon tool. Polygon tool. Ini beda ya sama yang ada di Paint. Soal nomor 6. Icon paste yang sudah aktif akan terlihat. Ini bisa jawabannya adalah bisa jawab terang atau jelas.
Gini Pak, ya, terang atau jelas. Karena kalau tidak aktif itu tidak jelas gitu ya Pak. Icon paksa yang sudah aktif akan terlihat terang atau jelas. Nah, soal nomor 7. Memperkecil gambar dari sudut agar titik-titik. Nah, di sini Mbak Mas. Kalau kita memperkecil contoh nih, Pak Arman selalu membuat gambar itu kalau dikecilkan tuh dari sudut, tidak dari tengah, ya, tidak dari tengah seperti ini. Ya, tidak tengah dari seperti ini karena kalau kita menggambarnya itu dari mengecilkannya, membesarkannya itu dari sudut ya, sudut atas kanan kiri bawah ya, seperti ini ya Pak Mas ya. Maka gambar itu akan tampak proporsional Mbak Mas. Jadi besar sama kecilnya tuh kalau kamu kecilkan tetap ukurannya sama itu. Jadi kalaupun dibesarkan menjadi sama. Jadi tidak membentuk gambar yang lonjong. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini kan kekecilan. Gitu ya Mbak Mas ya. Jadi gambar itu tidak proporsional gitu. Jadi jawabannya adalah kenapa? Agar gambar terlihat proporsional sesuai dengan aslinya. Sesuai dengan aslinya atau tidak lonjong gitu Mas. Atau tidak lonjong. Kalau dalam bahasa kalian tuh kurang tepat, kurang pas gitu ya. Pak, kok gambarnya kurang pas gitu ya, proporsional gitu. Sesuai gitu dengan aslinya. Jadi kalau mau dikecilkan, itu kalau mau dikecilkan ya ukurannya tetap sama itu Pak Mas. Jadi perbandingannya itu sama. Jadi kalau kita gambar bola itu ya kemarin gambar bola, bolanya itu kan yang namanya bola kan ya bunder lingkarannya kan bunder sasar gitu ya Pak Mas ya. Beda lagi kalau kalau kalian giniin kan jadi apa namanya gambarnya itu nah lonjongnya kan kok kurang tepat itu tidak proporsional gitu. Tidak sesuai gitu ya dengan aslinya. Lanjut. Soal nomor 8. Membuat balon pada pen menggunakan ikon titik-titik. Membuat balon. Jadi gambar balon itu pasti balon bentuknya adalah lingkaran. Ya, kalau lingkaran berarti adalah oval. Ya, ingat di Paint tuh ya. Kalau di Corel Draw berarti kan menggunakan adalah ellipse tools, menggunakan oval. Kemudian kita membuat tali dari balon. Tali dari balon itu adalah kita tidak pakai line ya atau benangnya ya, karena bentuknya agak melingkar berarti pakai icon curve ya, icon curve. Nih. Lanjut. Nomor 9. Perintah combine terdapat pada menu titik-titik. Nah, ini Mbak Mas. Ini kemarin ada yang pertanyaan, Pak, di punya saya Corel Draw-nya Corel Draw 2020, Pak. Sehingga mengakibatkan ya Mbak Mas ya, tampilannya itu berbeda. Ketika tampilannya berbeda ya ini. Kalau di arrange kan ada yang namanya combine. Sedangkan yang di 2010 itu tidak ada combine. Berarti harus mencari sendiri combine itu terletaknya di mana. Atau kita bisa menggunakan namanya ada Ctrl L gini. Jadi combine terletak di menu arrange, di menu arrange, arange. Ya. Jadi kalau paling enak tuh Mbak Mas, kalau di buku itu menggunakan Corel Draw X5, kita tetap pakai X5. Tapi kalau kita pakai yang langsung jauh tinggi gitu ya, lompatannya jauh, itu memang agak beda Mbak Mas. Contoh aja besok kelas 4 antara 2010 sama 2016 Office-nya itu udah beda. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Mirror artinya adalah ini mirror. Ini ya mirror ya. Ini mirror. Ini ada mirror ada dua mirror horizontal dan mirror vertikal. Nah, kalau mirror berarti adalah mirror artinya adalah membalik, membalik, membalik. Membalik apa Pak? Ya membalik, bisa membalik gambar, bisa membalik tulisan gitu. Itu mirror. Mirror artinya membalik atau cermin itu Pak Mas. Boleh. Demikian Mbak Mas untuk latihan soal
pembahas dan beserta pembahasannya untuk latihan PAS. Ya, sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas baik teori maupun praktek, mohon segera dikumpulkan. Pak Roman beri toleransi besok Jumat terakhir, besok Jumat ini. Kalau tidak dikumpulkan, berarti Pak Roman nilainya, Pak Roman berikan nilainya kosong gitu ya Mbak Mas ya. Gitu Mbak Mas. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, jaga kesehatan, jaga imunitas diri. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.